Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Adi Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika dalam pernikahan atau keluarga. Nah, pernikahan adalah sebuah ibadah yang mulia. Namun, dalam perjalanannya pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai permasalahan yang dapat muncul dan mengancam keutuhan keluarga. Nah, secara pandangan Islam tentang pernikahan adalah ibadah yang mulia, sarana untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, tapi terkadang di dalam pernikahan itu ada problematika. Nah, problematika sendiri itu biasanya bersumber entah dari itu internal, dari dalam keluarga sendiri, atau mungkin dari eksternal, biasanya kayak dari luar, entah itu dari teman atau saudara atau yang lain. Nah, lalu dampak problematika pernikahan dalam tinjauan Islam itu contohnya seperti ketidakharmonisan. Nah, ketidakharmonisan sendiri ini biasanya terjadi ketika fungsi atau peran anggota keluarga tidak berjalan dengan baik. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan permasalahan internal seperti anak bersikap kasar dan agresif. Lalu ada ketegangan. Nah, ketegangan ini ada beberapa contoh ya, kayak mungkin itu perbedaan pendapat seperti tentang pola asuh anak atau cara membesarkan anak. Lalu juga ada masalah keuangan, terus juga ada kurangnya kepercayaan atau rasa hormat kepada pasangan. Lalu juga ada kekerasan dalam rumah tangga. Lalu ada intervensi dari mertua. Lalu juga ada kodependensi, yaitu mengutamakan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri. Nah, itu bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, terus juga biasanya dari pertengkaran ini menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu seperti kayak tindak kekerasan dalam rumah tangga, kayak contohnya memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah. Kayak misal contohnya mungkin pasangan hidup, anak, orang tua, dan tindakan kekerasan tersebut dilakukan pastinya di dalam rumah. Nah, lalu biasanya itu berdampak tentu saja buruk ya. Biasanya terjadi mungkin buruknya banget perceraian. Nah, perceraian biasanya terjadi karena adanya poin-poin di atas, entah karena pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, ketegangan, atau mungkin juga ketidakharmonisan. Nah, lalu upaya mengatasi problematika pertengkaran dalam tinjauan hidup berpegang teguh pada nilai Islam, lalu juga bisa mungkin menjaga komunikasi yang efektif, lalu juga bisa kita saling memahami atau saling menghargai satu sama lain. Lalu juga bisa mencari cara gitu atau jawaban referensi. Lalu juga bisa datang ke orang yang profesional gitu mungkin. Nah, kesimpulannya, problematika pernikahan dalam tinjauan Islam merupakan hal yang wajar terjadi. Penting untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang ada agar dapat diatasi dengan baik. Dengan upaya yang tepat, pernikahan dapat harmonis dan bahagia. Nah, mungkin saran dari saya, ketika kita ingin menikah, kita juga harus sudah siap dengan konsekuensinya gitu. Maksudnya kayak entah itu dari perbedaan pendapat, dari materi gitu. Karena ketika kita menikah itu bukan diukur atau dibatas dari umur, tapi dari kesiapan mentalnya. Jadi ketika kita
sudah siap menikah dari segi umur tapi kita tidak siap dari segi mental, sebaiknya dipertimbangkan lagi. Karena ya ketika kita menikah tapi kita belum siap dari segi mental ataupun ya mungkin finansial, itu bisa terjadi hal-hal yang seperti ini, akan terjadi problematika dalam pernikahan gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.